Ikan ini dipotong dengan sangat cantik. Oke. Pak, ikan ini 4 kati 2 ons. Silakan terima. Tangkap pencuri. Ada pencuri, tangkap pencurinya. Tangkap pencuri. Berani-beraninya mencuri di hadapanku. Benar-benar tidak ingin hidup lagi. Awas pisau. Pergi! Bawa bencor ponselku. Ayo ke kantor polisi, bawa dia ke kantor polisi. Halo. Apa? Baik, aku segera sampai. Nenek. Nenek, bagaimana kabarmu? Nenek baik-baik saja, jangan khawatir. Silakan. Kondisi nenekmu tiba-tiba memburuk. Jika tidak segera dioperasi mungkin. Aku mengerti, aku akan segera mengumpulkan uang. Citra, nenek baik-baik saja. Uang ini simpanlah untuk kamu dan Agus Salim hidup dengan baik. Asalkan kamu bahagia. Nenek bahkan jika mati, juga akan tenang. Nenek, jangan bicara sembarangan. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Reza, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kecelakaan kapal tenggelam sudah terjadi hampir sebulan. Selain pengawal yang koma ini, tim penyelamat tidak menemukan lagi korban selainnya. Jika Lina tidak ditemukan lagi, harta keluarga Pratama akan ditelan oleh kakak pertama dan kakak kedua dihabiskan sepenuhnya. Lina Pratama meskipun anak angkat, tapi tetap disukai oleh Surya. Dipegang di tangan juga berguna, bidak yang bisa mengendalikan Surya. Baik hidup maupun mati, kamu juga harus mencarinya untukku. Ya, aku akan segera memerintahkan. Agus Salim ini, kenapa belum juga mengangkat telepon? Reza, cepat lihat. Itu Lina. Lina Pratama. Kamu siapa? Kamu nggak kenal aku lagi. Emangnya kenapa aku harus kenal kamu? Lepasin! Tuan muda. Aku suruh kamu lepaskan, kamu tuli ya. Kira gue gampang ditindas ya. Kalau berani macam-macam lagi, gue bikin kamu sengsara. Kamu... Tuan muda, dia kayaknya bukan si nona besar itu. Masa sih di dunia ini ada orang yang mirip banget? Selidiki. Aku mau semua informasi tentang wanita ini. Semakin cepat, semakin baik. Siap. Apa? Nggak bisa dihubungi Agus Salim. Bertahun-tahun kamu jualan ikan, bunuh ikan, biayain dia kuliah S2. Baru masuk perusahaan besar, dia langsung hilang. Memang ya, cowok emang nggak bisa diandalkan. Uang ini kamu pakai dulu buat keadaan darurat. Sisanya kita cari jalan keluar bareng-bareng. Gita, dapat uang dari mana? Gelangmu mana? Gelang peninggalan mamamu itu mana? Modelnya udah ketinggalan zaman. Dari dulu juga aku nggak suka. Mending aku jual aja. Dengan uang ini nenek bisa operasi. Kita. Kamu kan si bajingan di rumah sakit tadi. Bajingan, dia ganggu kamu ya? Naik, kita bicara. Aku kan nggak kenal kamu. Aku nggak ada urusan sama kamu. Aku bisa bantu nenekmu. Cariin ahli terbaik. Bayarin biaya pengobatannya. Apa? Kamu mau aku pura-pura jadi putri sulung keluarga Pratama? Mau aku tipu orang? Jangan bicara seenaknya. Asal kamu setuju kerja sama denganku, mulai sekarang kamu jadi putri keluarga Pratama yang paling disayang. Bahkan bisa mewarisi harta keluarga Pratama yang miliaran. Miliaran? Nggak bisa. Leluhurku 8 generasi petani miskin. Aku nggak cocok jadi putri kaya. Cari orang lain aja.
Kamu yakin mau menolakku? Keluarga kaya raya kayak gini, mana mungkin sesederhana itu. Pasti ada maksud tersembunyi. Kamu yakin aku cuman perlu jadi adikmu? Nggak ada maksud lain? Kamu pinter. Aku nggak cuma mau kamu jadi adikku, tapi juga mau bawa kamu ketemu kakekku, karena dia paling sayang kamu. Aku mau kamu bantu aku dapatkan semua harta keluarga Pratama. Sudah kuduga nggak sesederhana itu. Aku nggak bisa, cari orang lain aja. Kalau kamu pergi, gimana biaya pengobatan nenekmu? Atau maksudmu, mau mengandalkan pacarmu yang nggak berguna itu? Halo Agus Salim, akhirnya kamu telepon juga. Nenekku sakit parah, butuh operasi segera. Kita jual rumah dulu, kita putus saja. Kenapa? Karena kamu nggak pantas buat aku. Aku sudah suka sama orang lain. Cepat pulang sana, ambil barang-barang jelekmu. Kamu... Halo Agus Salim. Sekarang bahkan Jerami, penyelamat terakhirmu sudah hilang. Sepengetahuanku, pacar kamu sudah mulai menghubungi agen properti. Gimana, sudah dipikirkan? Mau kerja sama denganku atau enggak? Baik, aku setuju pura-pura jadi adikmu. Kartu ini nggak ada batasnya. Bebas dipakai, termasuk biaya pengobatan nenekmu. Agus Salim, urusan kita berdua harus kita selesaikan. Aku juga mau pinjam sesuatu darimu. Siapa yang suruh kamu buang barang-barangku? Kok pulangnya selambat ini? Cepat bawa pergi tumpukan sampahmu ini. Ditaruh di rumah saja, aku sudah jijik. Waktu dulu kamu pakai uangku. Nggak lihat kamu sejijik ini. Kamu mau apa? Kamu itu Cinta Wijaya? Terima kasih ya, selama bertahun-tahun ini membiayai pacarku kuliah S2. Sampah kayak gini aja kamu rebut juga. Otak kamu nggak apa-apa. Cinta Wijaya, kok kamu bicara seperti itu? Wulan itu anak manajer kita. Dia bisa bantu aku wujudkan cita-cita dan ambisi. Mana kayak kamu, seharian di pasar bunuh ikan, masih nggak cepat bawa tumpukan sampahmu itu pergi dari rumahku. Rumahmu? Waktu beli rumah ini dulu, uang muka aku bayar setengah. Cicilan bulanan juga selalu aku yang bayar. Dekorasi dan peralatan elektronik di dalamnya, mana yang bukan uangku yang keluar? Atas dasar apa kamu bilang ini rumahmu? Karena di sertifikat rumah tertulis namaku. Secara hukum, ini rumahku. Uangmu itu paling cuman biaya dekorasi. Paling-paling aku kasih kamu uang tunai, lalu transfer beberapa ribu rupiah. Beberapa ribu, Agus Salim. Ini kamu yang maksa aku. Bawa beberapa orang ke rumahku. Ingat bawa beberapa palu juga. Kenapa? Jangan-jangan kamu beneran mau cari orang buat bongkar dekorasi? Sungguh memalukan. Kalau aku jadi kamu, cepat ambil uangnya pergi bayar biaya rumah sakit untuk si tua bangka itu, bayar biaya rawat inap. Kalau begitu, kita lihat nanti. Nona. Kau benar-benar membawa orang ke sini, masih bilang Nona. Ini dari mana lagi cari figuran ini? Hancurkan untuk rumah ini, kembalikan ke kondisi mentahnya. Ya. Apa yang kalian lakukan? Hei, apa yang kalian lakukan? Hei? Cinta Wijaya, kau gila. Berani benar kau membawa orang untuk merobohkan rumah kami. Agus Salim, antara kita belum selesai semudah ini. Pengacara Huang. Dia adalah yang terbaik di industri ini, pengacara sengketa perdata. Untuk setiap kasus yang dia tangani, tidak pernah kalah. Kenapa dia ada di sini? Halo, saya adalah pengacara yang diwakili oleh Ni Cinta Wijaya. Mengenai Annie.
Cinta Wijaya, dan sengketa ekonomi dengan TN Agus Salim. Saat ini, klien saya meminta pihak tergugat mengembalikan semua pengeluaran selama masa pacaran, serta kepemilikan properti yang dibeli bersama. Saya tidak setuju. Ini rumah saya. Certificate property atas nama saya. Agus Salim, sekarang saya memberitahumu, bukan berdiskusi denganmu. Usir mereka berdua dari rumah saya. Hei, tunggu! Aku kok ingat-ingat baju yang kau pakai ini juga kubeli. Karena sudah naik kelas, pasti sudah tidak tertarik lagi. Lepaskan semua bajunya. Termasuk celana dalamnya. Cinta Wijaya. Berani kau? Perasaan mengajari pria brengsek sungguh sangat memuaskan. Selamat datang pulang, Citra. Halo? Sekarang kamu adalah Citra. Harus selalu perhatikan statusmu. Ikut aku. Wah, hebat. Ternyata ini rumah orang kaya ya. Ini terlalu mewah. Wah, barang ini pasti harganya mahal ya. Jangan lihat lagi. Kemarilah. Oh. Ini orang-orang ini buat apa? Mulai hari ini, mereka semua adalah orang-orangmu. Aduh, tidak perlu. Leluhurku 8 generasi petani miskin. Tidak perlu banyak orang mengikutiku. Lagi pula, mereka satu persatu tampan. Aku bisa kepanasan kalau lihat terus. Karena kamu sudah setuju menjadi adikku, maka kamu harus menampilkan gayanya. Gaya adikmu seperti apa? Suka dengan yang cantik? Benar atau bohong? Tenang saja, aku sudah mengaturnya untukmu. Masuklah. Serahkan pada kalian. Pastikan dia berubah total. Baik, Reza. Sepatu hak tinggi kok susah banget dipakai ya. Ini terlalu menyiksa. Itu aku pasti terlihat aneh ya. Sudah kubilang aku nggak bisa menyamar. Bagaimana kalau... Tide. Bagus. Mirip sekali dengannya. Mulai hari ini, kamu bukan lagi Cinta si penjual ikan, tapi Citra, putri sulung keluarga Pratama. Kalung ini. Kok kayaknya familiar banget ya? Ini adalah kalung yang diberikan kakekku untuk Lina. Aku sengaja membuat tiruannya. Tapi ingat, harus selalu kamu bawa. Aku paham. Tapi sekarang ini aku masih ada hal penting yang harus dilakukan. Pulang saja dulu. Setelah urusanku selesai, kalian bisa datang lagi mencariku. Baik, Nona. Ngapain sih nelpon aku buat ketemuan? Wah, ini kan barang merek ternama itu. Dari mana kamu dapetin ini? Sampai jumpa, Nona. Bukan. Ini apa yang terjadi? Lupakan dulu itu. Aku ajak kamu ke tempat yang asyik. Kita kesini ngapain? Gita,
Dulu waktu nenekku sakit parah, aku nggak punya uang buat bayar biaya rumah sakit. Kamu yang jual gelang pemberian ibumu itu, lalu bayarin biaya rumah sakitku, menyelamatkan nenekku. Sekarang aku sudah punya uang. Tentu saja aku akan menebusnya kembali untukmu. Tunggu dulu. Kamu dapat uang dari mana? Jangan-jangan kamu melakukan hal buruk? Enggak kok, tenang saja. Ayo kita lihat-lihat dulu. Ini kelihatannya cukup bagus. Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, kami ingin melihat-lihat. Cinta Wijaya. Kamu kenapa ada di sini? Cinta Wijaya, kamu kok di sini? Cinta Wijaya, kamu menguntit aku. Aku heran kenapa Cinta tidak bisa dihubungi. Tak disangka kamu malah berkumpul dengan perempuan lain. Jangan bicara seenaknya, aku sudah putus dengannya. Sekarang aku lulusan pasca sarjana dari universitas ternama. Dia cuma penjual ikan di pasar. Di rumahnya masih ada nenek tua yang sakit-sakitan, sama sekali tidak sepadan denganku. Sebaiknya sebelum dilayani, periksa dulu kemampuan finansialnya, agar tidak ada orang yang merusak barang dan tidak bisa ganti rugi. Tadi kami tidak bisa mengusir tamu. Diam. Hari ini Nona Wen datang untuk memilih hadiah ulang tahun untuk Surya. Dia bisa dengan mudah mengeluarkan jutaan. Mereka berdua jelas-jelas orang miskin. Mana yang lebih penting, kamu tidak tahu? Kakek keluarga Pratama itu kan kakek yang akan kudekati nanti. Karena kalian sangat kaya dan begitu sombong, hari ini kalian harus merasakan sakitnya. Maaf kedua tamu, mohon bekerja sama untuk pemeriksaan finansial. Kalau tidak, kami tidak dapat melayani Anda. Cinta itu, lebih baik kita pergi saja. Jangan khawatir, cuma pemeriksaan finansial kan? Mari kita lihat apakah aku layak masuk atau tidak. Cinta Wijaya, jangan-jangan kamu pikir dengan kartu biasa bisa pura-pura jadi orang kaya? Kalau aku jadi kamu, sudah lama kabur dengan malu. Kartunya tidak ada batas limit. Apa? Awalnya mau rendah hati, membeli hadiah untuk Surya. Tak disangka malah diganggu oleh kalian berdua. Sudahlah, kulihat toko ini juga tidak punya apa-apa. Gelang ini. Aku ingat Surya dulu punya satu. Sangat disukainya. Sayangnya kemudian pecah. Kalau aku bisa memberikan gelang ini. Ini kami yang lihat duluan. Kamu tahu aturan siapa duluan? Kamu belum bayar. Aku bayar 2 kali lipat. Sekarang juga bungkus untukku. Tunggu sebentar, saya akan bungkus untuk Anda. Tunggu. Aku bayar 5 kali lipat. 5 kali lipat. 5 kali lipat ya? Bayar pakai kartu. Satu juta. Cuman buat beli gelang wulan kita kan lagi nggak kerja. Ini semua tabungan kita harus disimpan buat modal usaha. Santai aja nanti kalau kita udah dapetin kerja sama dengan keluarga Pratama 1 gelang aja, beli toko antik sekalipun lebih dari cukup. Citra, kok kamu tahu? Waduh, sayang banget. Aku ingat ini kayaknya ini sepasang ya. Iya, tapi di toko kita sekarang cuma tinggal 1 ini. Itu karena yang satunya ada di Pak Reza senior, kalau yang ini dikasih ke beliau. Jadi lengkap sepasang, Mbak. Ini aku yang ambil. Tadi kamu bilang siapa datang dulu, dia yang dilayani. Aku punya duit, aku bayar 3 kali lipat. 3 kali lipat? Kamu. Ini aku yang ambil. Ini juga aku mau. Ini aku suka.
Tuan Reza wanita ini nggak biasa. Nggak keluar uang sepeser pun udah bikin Wulan Sari kalang kabut. Nggak sampai setengah jam udah nyaris habis 100 juta. Dan yang dipilih barang-barang yang nggak berharga. Aku mau. Kalau terus boros kayak gini, walaupun nanti dapat kerjasama dengan keluarga Pratama juga nggak bakal dapat untung. Ternyata wanita ini nggak sebodoh itu. Ini dibungkusin. Aku mau bayar pakai kartu. Wulan, tenang dulu Wulan. Cinta Wijaya cuman anak penjual ikan. Mana mungkin dia tahu kakek Li suka apa. Kalau aku nggak tahu, masa aku bawa uang buat nyawa nenekku? Cuman buat main-main sama kalian di sini, karena nggak mampu beli yang disukai kakek Li. Mending kalian pergi aja. Jangan ganggu, aku beli hadiah buat kakek Li. Mbak, bungkus ini untuk saya. Tunggu. Ini juga aku yang beli. Cinta Wijaya. Nanti kalau aku udah dapat kerja sama dengan grup Li, nanti kamu bakal berlutut di depanku. Minta aku tolongin nenekmu. Bayar pakai kartu. Maaf, Nona Wen, kartu ini limitnya sudah habis. Gak mungkin. Ini kan uang buat modal usahaku. Semua tabunganku. Kayaknya asetmu. Nggak seberapa tebal juga ya? Dasar wanita bodoh, masa sampai limit kartunya habis? Harganya mahal banget, cuma beli barang rongsokan. Nggak boleh, aku harus cari cara buat minta uangnya kembali. Nona Wen, barang-barang di toko kami kualitasnya tinggi. Terus, ibu belinya dengan harga 5 kali lipat dari harga pasar. Iya. Aku tahu sekarang. Wulan, ini semua rencana mereka. Mereka komplotan tipu uang kita. Uangku. Kan aku udah bilang, kenapa tiba-tiba naikin harga? Ternyata kalian sekongkol. Cinta Wijaya, kembalikan uangku. Manajer tokonya mana? Panggil manajer tokonya. Nona Wen, Anda salah paham. Diam, panggil bos kalian, gue minta uang kembali. Siapa yang buat onar? Dia tuh, dia sama pegawai toko kalian, komplotan tipu uang gue. Kamu yang bikin kami rugi. Aku tidak. Kamu pemiliknya? Karyawanmu dan si Jalang ini bekerja sama menipu uangku. Aku peringatkan kamu. Aku nanti akan kerja sama dengan keluarga Pratama. Kalau kamu menghina aku akan bikin kalian semua. Kalian akan menyesal. Keluarga Pratama? Kalian bagaimana sih? Gelang giok hijau kekaisaran di sini mana? Tadi jelas-jelas masih ada di sana. Kami tidak sentuh. Nanti kalau ketahuan barang buktinya, kamu tunggu saja masuk penjara. Lagi pula selama ini juga tidak ada yang pergi. Langsung geledah saja, terutama beberapa orang tertentu. Seorang gadis tukang ikan yang melarat mana mungkin datang ke sini belanja. Mungkin saja kartu yang dipegangnya itu juga hasil curian. Agus Salim, kamu ngomong apa? Sekalipun aku miskin, aku tidak akan mencuri. Sudah mencuri atau belum? Geledah saja langsung tahu. Atas dasar apa kamu geledah tasku? Aku tidak curi, ya tidak curi. Ketemu. Lihat kan, barang bukti sudah ketemu. Kalian masih berani bilang tidak bekerja sama menipu uang kami? Aku beritahu kalian, kalau masalah ini sampai heboh, toko kalian ini jangan harap bisa buka lagi. Sekelompok penipu. Menipuku bayar harga mahal untuk beli barang di toko kalian. Aku akan melaporkan kalian. Mari sini, tangkap si pencuri ini. Bawa ke kantor polisi. Uang lebih yang tadi diterima akan dikembalikan sepenuhnya. Lepaskan aku. Ini bukan aku yang curi. Kalian memfitnah. Kalian sendiri yang bodoh dan banyak uang. Kenapa tangkap kami? Cinta Wijaya, berdasarkan apa kamu melawanku? Sudah cukup keributannya? Tanganku. Sudah ke apa-apa? Aku stage di koperda. Tanganku.
Kamu siapa? Berani-beraninya memukul orang. Kamu tanya siapa aku? Kalau begitu aku beritahu, aku Arif Pratama dan dia adalah adikku, putri keluarga Pratama. Putri? Apa kamu bilang dia putri keluarga Pratama? Kamu bilang dia putri sulung keluarga Pratama? Pak Reza, Masa iya? Dia benar-benar. Masa sih? Dia cuma anak penjual ikan. Masa iya dia putri sulung keluarga Pratama? Hah, Cinta Wijaya. Ini aktor dari mana lagi yang kamu cari? Memang tampangnya lumayan. Tapi aku ingatkan kamu, nenekmu aja udah sekarat. Masih ada uang buat dihamburkan ke mereka? Cinta Wijaya, jangan kira dengan cara begini kamu bisa menarik perhatianku, lalu aku akan balik lagi sama kamu. Jangan mimpi. diam. Ini adalah Tuan Reza, putra ketiga keluarga Pratama. Karena kalian sangat menyukai barang-barang di toko kami, maka akan kami bungkus rapi dan kirimkan untuk kalian berdua. Jangan sampai pecah atau rusak. Kalian sengaja mengacaukan harga pasar. Aku akan melaporkan kalian. Barang antik dan batu giok memang tidak ada harga standarnya. Mau laporkan aku terus kenapa? Tuan Reza, kami salah, Tuan Reza. Kami tidak tahu diri. Kami tidak akan mengganggu Cinta Wijaya lagi. Mohon Tuan berbaik hati. Lepaskan kami. Kembalikan uang kami. Uang yang sudah dikeluarkan mana ada yang minta dikembalikan lagi? Nona Wulan, bukannya kamu kaya raya? Sial. Semuanya hilang. Cinta, semua ini gara-gara Wulan Sari si Jalang itu. Dia yang menggoda aku, dia menekan aku di pekerjaan. Aku terpaksa baru mau sama dia. Yang ada di hatiku selalu kamu. Agus Salim, saat kamu memilih Wulan Sari, hubungan kita sudah berakhir. Cinemering, usir mereka keluar, jangan kotori udara di sini. Memang enak ya punya uang. Tolong bungkuskan ini untukku. Oke, Cinta. It's a little real. Waktu aku jual dulu, harganya belum separuh ini. Gita, nilai barang itu ditentukan oleh orang. Dulu kamu menggadaikan gelang ini untuk bantu nenekku. Di hatiku, gelang ini sudah jauh melebihi nilai aslinya. Terima kasih, Gita. Halo. Aku segera ke sana. Bangsat. Masih berani datang ke sini? Lala jatuh dari kapal hal sebesar ini. Kamu berani menyembunyikannya dariku. Aku tidak punya cucu sepertimu. Yang ketiga, kali ini kamu benar-benar keterlaluan. Kalau bukan karena Surya mengirim orang ke luar negeri menjemput Lala pulang ke negara. Hal sebesar Lala jatuh dari kapal. Sampai kapan kamu akan menyembunyikannya dari Surya? Apa sebenarnya yang dia inginkan? Yang kedua, kenapa kamu juga begitu peduli anak haram itu? Hanya anak angkat saja matinya kan sesuai dengan keinginanmu. Diam. Lala juga adik perempuan kalian. Kalian satu persatu sudah besar, sudah berani melawan. Benar-benar menganggap Surya sudah tidak berguna. Aku peringatkan kalian, selama aku masih hidup sehari pun. Keluarga Pratama adalah aku yang berkuasa. Ya. Berlutut. Apa yang terjadi? Kenapa Surya marah sebesar ini? Lala. Kenapa Surya marah sekali?
Lala, Rencananya berubah. Kita harus segera menemui Surya. Ini semua data tentang keluarga Pratama. Baca dan hafalkan semuanya. Banyak sekali. Bagaimana kalau aku mundur saja sekarang? Bagaimana kalau aku gagal memerankannya? Boleh saja. Kalau begitu, semua biaya rumah sakit untuk nenekmu itu harus kau kembalikan padaku. Kalau begitu, kurasa aku masih bisa mencobanya. Lala, cepat ke sini, ke Surya. Biar Surya lihat kamu baik-baik. Datang. Surya. Syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Beberapa anak nakal itu berani-beraninya mencoba menipuku. Surya, jangan dengarkan omongan mereka. Lihat, aku baik-baik saja kan? Kalian berapa ini? Keluar. Jangan berdiri di sini mengganggu pandangan. Ya. Senang, tentu saja senang. Surya sejak kecil memang paling menyayangi Lala. Kali ini, entah dari mana dia mendengar kabar angin, jadi marah mendadak. Jangan kamu ambil hati. Tenang saja, Jaka. Aku bukan orang yang sempit hati. Wah, kamu memang besar hati ya. Kakek hampir saja memberikan seluruh harta keluarga Pratama kepada anak haram. Kalian berdua masih punya waktu untuk membuang-buang waktu pada hal seperti ini. Sungguh tidak berguna. Segera kirim orang untuk menyelidiki siapa yang membocorkan kabar ini ke telinga Surya. Ya. Surya harus cepat sembuh. Kalau tidak, aku akan khawatir. Pura-puranya cukup mirip. Silakan istirahat dulu. Saya akan ambilkan Anda segelas air. Lala, bagaimana aku merasa kamu berbeda dengan sebelumnya? Aduh, jangan-jangan baru saja menyamar langsung ketahuan. Dibandingkan sebelumnya, lebih mengerti. Surya, aku juga berharap Bapak cepat sembuh dan keluar dari rumah sakit. Kamu istirahat yang baik, aku keluar dulu. Surya sudah tertidur. Aku antar kamu pulang. Dia jelas-jelas sudah mati. Bagaimana bisa hidup kembali? Ini sepertinya bukan jalan pulangku. Kita mau kemana? Kembali ke rumah lama keluarga Pratama. Mulai hari ini, kamu tinggal di keluarga Pratama sampai aku mendapatkan harta keluarga Pratama berhasil. Kalau tidak dapat, bagaimana? Jika tidak dapat harta, maka biaya obat nenekmu yang mahal, aku tidak akan bisa membayarnya. Barang-barang mewah yang kubeli untukmu. Setiap sen yang dihabiskan untukmu akan kukembalikan semuanya. Nanti tergantung apakah kamu punya kemampuan untuk membayarnya. Aku tidak punya uang untuk membayarmu. Tapi tenang saja. Aku akan membantumu dengan baik. Tapi aku punya syarat. Kamu tidak boleh menyuruhku melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Tenang, tidak akan. Wah, dua orang yang paling tidak pantas di keluarga Pratama. Akhirnya pulang juga ya. Satu anak haram, satu anak di luar nikah. Kalian pikir cukup dengan membujuk Surya harta keluarga Pratama bisa kalian kantongi? Mimpi di siang bolong. Rian Lala baru saja pulang dari luar negeri, ingin lebih banyak menemani kakek. Tidak pulang lebih awal atau lebih telat, tapi justru saat kondisi Surya sudah memburuk, saatnya membagi warisan kalian berdua baru muncul. Lala, tindakanmu ini sulit untuk tidak membuat orang berpikir negatif. Jangan menakut-nakutinya. Aku sedang bicara dengan adik, kenapa kau gugup? Jangan-jangan kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku. Rian terlalu banyak berpikir. Aku hanya takut kau menakuti Lala. Nanti kalau Surya mengetahuinya, Rian pasti tidak akan dapat keuntungan apapun. Aku tahu Surya menyayanginya, tapi aku heran. Kenapa baru saja Surya tahu hal ini kau langsung buru-buru membawanya menghadap Surya sekarang masih begitu melindunginya? Kapan hubungan kalian berdua menjadi sedekat ini?
Jangan-jangan kalian ingin bekerja sama. Menelan habis keluarga Pratama. Ternyata benar-benar palsu. Baru sedikit ditakuti sudah ketahuan. Palsu yang dicari si bungsu memang sama seperti dia sampah masyarakat. Kak, kakek memang memanjakanku menyukaiku. Ada apa yang tidak puas? Kamu bisa langsung bilang ke kakek. Aku baru pulang dari luar negeri. Kebetulan lagi butuh supir kakak, ada waktu luang buat cari gara-gara jangan-jangan kakak juga mau jadi supirku. Kau cuma parasit anak haram yang numpang di keluarga Pratama berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kau percaya tidak? Aku akan usir kau sekarang juga membuatmu lenyap dari keluarga Pratama. Silakan coba. Cara licik dan hina seperti ini selama bertahun-tahun. Masih kurang sering dipakai untukku. Kurasa. Kalian juga tidak ingin aku membawa masalah ini ke hadapan kakek. Biarkan beliau melihat. Cucu perempuan kesayangannya selama bertahun-tahun di keluarga Pratama, bagaimana keadaanku? Kau berani mengancamku. Kakak jangan gegabah. Jangan gegabah. Lala dari kecil dimanja kakek, jangan dihiraukan omongannya. Lala, ayo minta maaf ke kakak satu keluarga, ngapain ribut sampai memalukan? Kenapa harus aku? Kan dia yang mulai kasar menggangguku. Kalau minta maaf, seharusnya dia yang minta maaf padaku. Kau anak haram yang tak tahu diri. Berhenti semua. Kakek. Kakek, kok sudah pulang? Bukannya dokter bilang agar Anda tenang beristirahat di rumah sakit? Tenang, saya baik-baik saja. Tubuh masih kuat kok. Yang ikut pulang juga ada dokter. Jangan khawatir. Saya pikir Lala, kamu baru saja pulang. Di hati kakek, pasti merindukanmu. Ingin kamu menemani. Jadi saya mengambil inisiatif sendiri menjemput kakek pulang. Kami bertiga juga bisa menemani kakek dengan baik. Tak disangka, Rian ternyata begitu impulsif. Kalau saya tidak pulang, masih tidak tahu kalian diam-diam memperlakukan Lala seperti ini. Kalian benar-benar membuat saya sangat kecewa. Tiba-tiba menjemput kakek pulang ke rumah. Dia sebenarnya sedang main apa? Jangan buru-buru. Pertunjukan bagus baru saja dimulai. Saya masih punya hadiah untuk diberikan kepada Lala. Oh ya Lala, saya teringat sebelumnya di sampingmu, bukan? Ada pengawal pribadi? Kenapa kali ini pulang ke negara tidak terlihat dia? Untungnya saya sudah menyuruh orang untuk mengawasi pengawal itu dan mengurungnya. Jangan tegang, saya tidak bermaksud lain. Hanya melihat Lala kamu pulang sendirian, pasti ada bahayanya. Jadi, saya tak menjemputnya dari luar negeri. Lagi pula, dia sudah mengikutimu bertahun-tahun. Masuklah. Memang pantas disebut Citra. Bahkan pengawalnya juga tampan. Pangeran Meng. Ini tidak mungkin. Saya jelas-jelas melihat Citra dengan mata kepala sendiri jatuh ke laut. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kau memang palsu, Citra. Dan kau juga. Yang ketiga. Kenapa begitu kakek tahu Lina kecelakaan, langsung kau bawa dia ke ruang perawatan? Bisa jadi semua ini sudah kau rencanakan. Tujuannya cuma satu, untuk bekerja sama dengan si gadis palsu itu merebut harta keluarga Pratama. Betul kan? Apa yang saya dikatakan Rian? Apakah benar? Kakek, coba kakek pikirkan baik-baik. Lina kan putri sulung keluarga kita. Kenapa soal Lina jatuh dari kapal ini, kita sama sekali tidak tahu. Pasti ada yang sengaja menyembunyikannya dari kita. Sedangkan si bungsu, dia malah bisa. Begitu kakek baru saja tahu kabar ini, langsung membawa gadis palsu ini menghadap kakek. Kakek tidak merasa aneh? Kabar soal kapal tenggelam sudah kusuruh orang tutup rapat. Pengawal itu sebagai satu-satunya yang selamat. Selama ini ditempatkan di rumah sakit pribadi dan dijaga ketat. Kenapa tiba-tiba mau bersaksi untuk Sutrisno Pratama? Jangan-jangan kakak sulung benar. Linas memang naik kapal itu, dan kapal itu memang mengalami kecelakaan. Akhirnya kali ini bisa mengusir anak haram yang tidak pantas itu dari keluarga Pratama. Keluarga Pratama harus jadi milikku sendiri. Kakek.
Lala, kamu tidak apa-apa. Adik ketiga, kamu cukup peduli pada si palsu ini ya? Aku ingat sebelum Lina Pratama pergi ke luar negeri, hubungan kalian berdua tidak sebaik ini dulu. Katakan, apa sebenarnya yang kalian berdua rencanakan? Apa yang kalian lakukan pada Lina Pratama yang asli? Panggil orang. Bawa mereka berdua, bawa mereka ke kuil keluarga Pratama. Interogasi dengan baik. Rian, kenapa kamu begitu yakin? Pasti aku yang jatuh dari kapal. Orangku melihat langsung. Bajingan. Berani-beraninya kau bersekongkol dengan orang luar, mengakali keluarga sendiri. Dan kau sebagai pengawal pribadiku, kenapa tidak segera kembali ke keluarga Pratama untuk minta tolong dan memberi kabar? Selama ini, kau ada di mana? Satu itu dan aku selamat dari dasar laut. Pak Reza mengurungku di rumah sakit. Benarkah kalau kecelakaan ini? Bukan benar-benar direncanakan oleh Reza. Lalu karena dia tahu kau masih hidup, kenapa dia membiarkanmu hidup? Sekarang kelihatannya dia tidak hanya tidak membunuhmu, bahkan membantumu menyembuhkan lukamu. Bisakah kau beritahu aku? Apa alasannya? Kak Rian, bukankah kau ingin tahu kenapa hubunganku dengan Reza baik? Itu karena setelah aku jatuh dari kapal, Reza lah yang menyelamatkanku dari laut. Dalam kecelakaan kapal tenggelam itu, hanya dia yang selamat. Itu karena dia sudah tahu sebelumnya kapal itu akan mengalami kecelakaan. Alasan aku ada di sini hari ini, ikut bermain sandiwara dengannya, adalah untuk mengetahui siapa orang yang membocorkan informasi di belakang layar sebenarnya, dan siapa yang ingin membunuhku. Kau memfitnahku. Kakek, aku tahu aku bukan anak kandung keluarga Pratama. Di rumah ini aku selalu dianggap orang luar. Selama bertahun-tahun di keluarga Pratama, aku dikucilkan, terpaksa memilih untuk pergi ke luar negeri. Tapi tak kusangka, masih ada yang tidak mau membiarkanku. Aku dan kakak ketiga mau dekat karena kami berdua saling memahami. Tak disangka, ternyata ada orang yang berniat jahat mengira-ngira. Bilangnya ingin mengincar harta keluarga. Kakek, tolong bela aku. Anak baik, kamu sudah menderita. Hal ini aku pasti akan menyelidiki sampai jelas. Lala adalah cucuku, juga keturunan keluarga Pratama. Kalau aku tahu lagi ada yang mengganggunya, jangan salahkan aku yang sudah tua ini kalau berubah jadi kejam. Kamu, sebagai anak sulung keluarga Pratama, berani menyakiti saudara sendiri. Pergi sendiri ke rumah leluhur untuk menerima hukuman. Baik, kakek. Aku lelah. Ingin istirahat. Aku di perusahaan masih ada urusan. Duluan ya. Siapa? Lagi ngapain jam segini? Waduh, mau menyelinap ke dapur tengah malam buat cari makanan. Nggak nyangka ketahuan sama majikan. Malu banget deh. Aku nggak bisa tidur tengah malam begini. Jadi cuma mau keluar jalan-jalan dikit, cari udara segar. Oh, ya. Kok kamu tahu obat surya? Ada di saku yang mana? Aku juga nggak tahu. Kenapa aku bisa tahu? Seperti gerakan ini sudah terpatri di otak. Obat nenekku biasanya selalu disimpan di saku dekat dada. Mungkin aku sudah terbiasa. Waktu lihat Surya badannya nggak enak, refleks langsung melakukan itu. Ya ampun, ini malu banget deh. Perut jangan malu-maluin dong. Nah, sekarang urusan nyolong makan langsung ketahuan. Itu
sudah larut malam. Kalau nggak ada urusan lain, aku tidur dulu ya. Nggak nyangka bentuk tubuh Arif Pratama bagus banget. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki jenjang. Sempurna banget. Tak kusangka Reza yang terhormat bisa memasak, dan masakannya seenak ini. Apa sih tuan ketiga itu? Aku cuman anak haram keluarga Pratama yang tak pantas disebut. Obat nenekku biasanya disimpan di saku dekat dada. Mungkin sudah jadi kebiasaan. Waktu lihat Surya tidak enak badan, refleks langsung melakukannya. Kenapa dia mirip banget sama Lala ya? Dia dan Lala hubungannya apa sih sebenarnya? Lala telah menyelesaikan studinya dan kembali ke negara asal. Sudah waktunya belajar mengelola perusahaan. Reza, kedepannya tolong lebih perhatian. Bawa Lala lebih sering berlatih di perusahaan. Biarkan dia belajar dengan baik darimu. Surya, aku tidak mau. Kenapa kamu menendangku? Tidak sengaja menendang. Baiklah Surya, maka ke depannya, maka tolong perhatikan lebih, Reza. Kalau ada yang ingin dikatakan, langsung katakan. Aku hanyalah penjual ikan di pasar. Aku sama sekali tidak mengerti mengelola perusahaan. Jika aku masuk perusahaan, pasti akan ketahuan jika kamu benar-benar tidak puas denganku. Bisa langsung katakan, tidak perlu menggunakan cara penyiksaan seperti ini. Diam. Celaka. Dia sebenarnya tidak suka padaku. Sekarang pasti dia marah lagi karena aku. Jika kamu bisa bertahan di perusahaan dan mendapatkan kepercayaan Surya, nanti saat membagi warisan, aku masih bisa dapat bagian lebih. Apalagi Lala yang asli yang studi di luar negeri hanyalah orang yang tidak berguna, hanya melapisi emas di luar negeri. Tidak berbeda denganmu. Menggantikanmu ke perusahaan juga tidak akan ada masalah. Tidak baik kamu berkata begitu tentang adikmu. Ingat, kamu sekarang adalah Citra putri sulung keluarga Pratama. Apa Pak Tua benar-benar menempatkan anak haram itu di perusahaan? Ya, pagi ini Reza sudah membawa Citra ke perusahaan. Bagaimana kalau saya kirim orang untuk menghalanginya? Tidak perlu. Kalau Reza ingin menggunakan si palsu ini untuk menyenangkan hati Pak Tua, aku akan membantunya membuat gelembung ini semakin besar. Dengan begitu, saat gelembungnya pecah, dia akan jatuh lebih sakit dan sadar lebih dalam. Begini kamu atur saja, serahkan proyek Teluk Indah kepada Reza. Selain itu, beritahu juga Rian, katakan padanya Pak Tua memberikan proyek Teluk Indah kepada anak haram itu untuk latihan. Aku yakin dia tidak akan tinggal diam. Siap. Pak Reza, Ketua Direksi memberikan proyek Teluk Indah kepada Putri Sulung. Katanya biar Putri Sulung bisa berlatih. Apa? Aduh. Sakit sekali. Bikin emosi. Kancing apa? Proyek Teluk Indah sudah kukerjakan hampir setahun. Begitu Lina Pratama pulang, langsung direbut begitu saja. Kakek juga sudah pikun.
Baiklah. Kalian mau main seperti ini? Jangan salahkan aku kalau aku tidak memberinya jalan hidup. Ada beberapa hal yang seharusnya diketahui adikku yang sebenarnya. Putri Sulung. Arif Pratama, anak haram ini, sudah mencari tiruan yang persis seperti aku untuk menggantikan posisiku. Padahal akulah putri sulung keluarga Pratama. Halo, Sudah lihat penggantimu. kamu memata-matainiku? Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Cukup tahu aku bisa membalas dendam untukmu. Mengapa aku harus percaya padamu? Karena wajahmu sekarang sudah rusak. Untuk bertahan hidup, kamu operasi plastik jadi wajah lain. Sekarang meskipun kamu kembali ke keluarga Pratama. Damat teriak bahwa kamu adalah Lina Pratama yang asli. Tidak akan ada yang percaya. Selain bekerja sama denganku, kamu tidak punya pilihan lain. Selamat datang di grup Pratama. Hari ini Pak Reza menugaskanku untuk menemani Anda berkeliling semua proyek grup kami. Nanti Anda bisa meninjau semuanya. Kalau begitu, mari kita masuk dulu. Baik, aku setuju bekerja sama denganmu. Apa ini? Proposal Project. Sepertinya Rian sudah tidak sabar lagi. Ingin menjebakku. Dalang di balik kecelakaan kapal Lina Pratama yang asli. Benar bukan kau? Kalau aku mengangguk, bilang itu aku. Apa yang akan kau lakukan? Kau mau dengar yang sebenarnya atau bohong? Yang sebenarnya. Aku akan menunggu sampai nenek sembuh dan keluar dari rumah sakit, lalu melaporkanmu. Tak kusangka kau punya prinsip yang kuat. Sayangnya, kau tidak punya kesempatan itu. Karena kecelakaan Lina, tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun menanggung kesalahan ini. Lalu apa rencanamu? Karena Rian menyiapkan jebakan sebesar ini untukku. Tentu saja aku akan ikut terjun ke dalamnya dengan baik. Bagus. Pak Reza, ini undangan yang dikirim khusus oleh kakak tertua. Dia mengutus orang untuk mengantarkannya. Besok malam, dia berharap Anda bisa berdiskusi dengan para profesional di industri tentang proyek Teluk Indah. Dia berharap Anda bisa pergi bersama Putri Sulung. Karena ini diskusi profesional tentang proyek, saya pergi sendiri saja. Kakak. Adik ketiga. Kok kamu datang sendirian? Si pengikut kecilmu mana? Proyek Teluk Indah ini, dari awal sampai akhir, selalu saya yang tangani sendiri. Hak pengambilan keputusan juga ada di tangan saya. Untuk apa membawa si sampah itu? Wah, tak kusangka. Adik ketiga, ternyata selama ini kamu cuma memanfaatkan Lala, si sampah itu. Dulu aku pikir, kamu selalu membawanya kemana-mana. Aku kira kamu sangat peduli padanya. Kalau begitu, pada dasarnya kita berdua adalah orang yang sama. Benar-benar satu keluarga, ayo. Kedepannya, kita harus lebih banyak bekerja sama. Kakak benar. Benar? Aduh, benar-benar sebuah perusahaan properti yang besar. Ngapain aku bohongin kamu? Gita, sumber rezekiku lagi dalam bahaya. Aku harus cepat-cepat menolongnya. Udah dulu ya. Jangan-jangan ini jebakan. Sudah larut malam begini kamu keluar sendiri. Terlalu berbahaya. Bahkan kalau berbahaya pun aku harus pergi. Coba pikir, bukankah ini kesempatan emas buat aku untuk menunjukkan diri? Kalau dia tersentuh, lalu dengan mudah memberiku sebuah cek kosong yang bisa diisi sesuka hati. Itu. Udah dulu ya. Gita, aku harus segera mengejar masa depan cerahku. Dah.
Kamu, siapa? Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Aku adalah putri sulung keluarga Pratama. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Keluarga Pratama tidak akan membiarkanmu. Oh ya? Wajahku enak dipakai ya? Kamu Lala yang asli? Enggak, kamu bukan. Kamu dan aku sama sekali tidak mirip. Ini semua berkat kamu dan Reza. Aku dijerumuskan ke laut dan wajahku hancur karena rencana kalian. Susah payah melakukan operasi plastik untuk mengembalikan wajahku seperti sekarang. Tak disangka, posisiku digantikan oleh barang palsu sepertimu. Tidak ada yang bilang padaku, ternyata jadi pengganti juga ada risiko nyawa ya. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak segan-segan. Ayo. Tunggu. Sebenarnya kamu mau apa? Bukannya kamu ingin menjadi aku? Tentu saja harus merasakan dulu rasa sakitnya wajah hancur. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa menggantikanku. Hanya akulah putri kandung sejati keluarga Pratama. Hentikan. Kak? Kenapa Kak bisa datang ke sini? Kalian bekerja sama menipuku. Jangan main tangan. Bicaralah baik-baik, jangan sakiti Lala. Lala. Kak, lihatlah baik-baik. Aku ini Lala yang sebenarnya. Akulah putri sulung keluarga Pratama. Kau Lala? Tidak mungkin. Aku tahu seperti apa rupa Lala. Siapa kau sebenarnya? Siapa yang menyuruhmu datang? Aku jadi begini. Semua gara-gara mereka. Dia dan anak haram itu Reza bekerja sama. Membuatku jatuh ke laut dan wajahku rusak. Dengan susah payah wajahku pulih seperti sekarang. Tak disangka, seorang penipu menggantikan identitasku. Kalian semua tidak percaya padaku. Kalian semua tidak mempercayaiku. Aku percaya padamu. Kak Jaka. Baik katamu. Aku sudah lama curiga dia palsu. Tapi aku tidak pernah menemukan buktinya. Jadi aku anggap saja tidak ada yang terjadi. Tapi sekarang kamu sudah kembali, mari kita pergi ke hadapan kakek Surya dan buka kedok kebohongan mereka. Bagaimana? Kak Jaka, benarkah kamu benar-benar percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Kemarilah. Jangan biarkan si penipu ini mengotori tanganmu. Aku yang akan menanganinya. Bagaimana ini? Kalau identitasku benar-benar diketahui oleh mereka, apakah Arif masih mau membantu mengobati nenekku? Bukan Kak Jaka. Akulah Lina yang asli, jangan percaya dia. Diam! Hendra, kamu penipu. Lala, bagaimana? Apa dia melukaimu? Sakit tidak? Kak Jaka, kenapa kamu di sini? Kejadian hari ini, jangan-jangan ini adalah sandiwara yang kalian berdua mainkan? Jangan tegang. Aku baru saja pergi ke rumah tua, lalu melihat kamu pergi sendirian dengan mobil. Aku khawatir kamu dalam bahaya, makanya aku bawa orang dan mengikutimu. Tak disangka malah melihat kejadian ini. Hendra, kamu penipu. Kamu malah percaya pada si penipu. Teriak-teriak apa? Sudah bertahun-tahun, masa aku tidak tahu seperti apa adikku? Bos di belakangmu benar-benar bodoh sekali. Mau menyamar jadi putri sulung keluarga Pratama, paling tidak carilah orang yang wajahnya persis sama. Wajahmu ini sama sekali tidak mirip dengan adikku. Bawa dia, bawa ke kantor polisi. Lepaskan aku, lepaskan. Apa perlu aku antar kamu ke rumah sakit? Tidak usah, aku sudah baik-baik saja. Syukurlah kalau sudah baik. Aku antar kamu pulang. Waktunya juga sudah malam. Urusan lainnya kita bicarakan besok. Lina, soal hari ini memang tidak akan memberitahu kakek. Tidak usah. Kakek sudah tua, aku takut dia akan khawatir. Hari ini untungnya Kak Jaka datang tepat waktu. Terima kasih Kak Jaka. Sudah larut, aku pulang dulu. Dadah Kak Jaka. Segera kirim orang untuk menyelidiki. Lina pergi kemana saja hari ini? Apa yang dia lakukan?
Kenapa dia bersama Kak Jaka? Baik. Hal ini, haruskah aku memberitahu Arif? Tapi soal ini terjadi karena aku keluar sendirian. Bahkan diantar pulang oleh Kak Jaka. Kalau sampai dia tahu, aku semakin tidak bisa menjelaskan. Pulang selarut ini, kemana saja? Ada apa di ponsel? Kenapa begitu gugup? Nggak ada, Dek. Cuman obrolan dengan Gita. Seharusnya nggak rusak, kan? Malam ini pergi kemana? Dia sedang menuduhku. Iya juga, kita cuman hubungan kerja. Pak Reza, sekarang kayaknya sudah jam pulang kerja. Kemana aku pergi dan siapa yang aku temui, itu adalah kebebasanku. Kamu tidak berhak menuduhku. Cinta, aku peringatkan kamu. Jangan lupa identitasmu sendiri. Kamu cuman adalah pengganti yang aku cari. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ingat baik-baik, jangan mengandalkan kamu adalah putri sulung keluarga Pratama. Untuk mendekati orang yang tidak seharusnya didekati. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin. Nenekmu masih bisa dengan selamat menerima pengobatan. Berani kamu. Arif, kamu tidak boleh menyentuh nenekku. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan menceritakan semua yang kamu lakukan kepada Surya. Waktumu di keluarga Pratama belum lama, tapi kemampuanmu sudah bertambah banyak ya. Sekarang berani juga mengadu. Kamu juga harus punya kesempatan untuk mengadu dulu. Baik, aku tahu. Aku segera ke sana. Masalah hari ini belum selesai. Pak Reza, sudah ketahuan. Malam ini ada orang yang memanfaatkan kepergianmu ke pesta atas namamu memancing Citra ke gudang selatan kota untuk diculik. Entah dari mana Pak Hendra dapat kabar, dia juga ikut ke sana. Dia tiba tepat waktu dan menyelamatkan Citra. Penculikan? Siapa dalangnya? Identitas pelakunya masih belum bisa dipastikan. Area gudang selatan kota itu sepi, kebanyakan kamera pengawasnya rusak. Tapi, berdasarkan beberapa rekaman yang tersisa, pelakunya kemungkinan besar seorang wanita. Dan dia sudah ditangkap oleh orang-orang Pak Hendra dan dibawa ke kantor polisi. Hendra. Teruskan penyelidikan dan pantau pergerakannya. Begitu juga dengan Sutrisno. Aku merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Siap. Tunggu dulu. Tambahkan lagi orang untuk mengawasi Lina. Siap. Lepaskan aku. Akulah Lina yang sebenarnya. Kamu? Mau jelasnya anak haram Arif itu berkomplot ya, benar kan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Akulah putri sulung keluarga Pratama yang sebenarnya. Aku tentu saja tahu, kamu memang adikku. Kamu sudah tahu wanita jalang itu palsu, kenapa masih menghalangiku? Tidak membiarkanku menggores wajahnya yang sama persis itu? Lalu apa? Kalau wajah Lina Pratama palsu itu kau gores lalu? Arif Pratama sudah bisa mendatangkan pengganti pertama, bisa mendatangkan pengganti kedua dan ketiga. Sedangkan kamu, wajahmu sekarang sudah berubah. Juga tidak bisa menunjukkan bukti apapun yang membuktikan identitasmu. Bahkan tanpa dia, kakek Surya tidak akan percaya sedikit pun padamu. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa aku harus melihat dengan mata kepala sendiri harta keluarga yang seharusnya milikku, identitasku, jatuh ke tangan si penipu itu? Lala, tentu tidak. Daripada bersusah payah menyelesaikan si penipu itu, lebih baik kita bertindak dari status Arif Pratama sebagai anak haram ini. Proyek Teluk Indah adalah yang paling dihargai kakek Surya. Jika proyek itu di tangan Arif ada masalah, menurutmu kakek Surya masih akan menyimpannya di keluarga Pratama?
Jaka, kenapa sebelumnya aku tidak menyadari? Caramu begitu kejam. Tuan muda, apa kita benar-benar harus bekerja sama dengan wanita ini? Menurutmu dia tidak cocok jadi umpan? Cukup lepaskan dia keluar, entah rencana berhasil atau tidak, pasti salah satu dari Rian atau si bungsu akan kalah. Nanti, kita yang akan untung. Tapi, Citra itu sifatnya keras kepala dan dia bertindak tanpa pikir panjang. Bagaimana kalau dia tahu kalau setelah kecelakaan kapal itu? Dia tidak akan tahu. Kecelakaan kapal itu direncanakan sepenuhnya oleh Rian. Kita hanya membantu di belakang layar. Jaga baik-baik dia, jangan sampai ada masalah. Lala. Surya, aku pergi kerja ya. Baik. Hati-hati di jalan. Ya. Aku antar kamu. Kak Wang, terima kasih atas kerja kerasnya. Surya, Anda mencari saya? Lala datang, cepat duduk. Bagaimana? Beberapa hari ini mengikuti kakak ketiga belajar di perusahaan. Bagaimana perasaannya? Masih bisa menyesuaikan diri kan? Cukup baik. Kakak ketiga mengajarnya cukup detail. Para senior di perusahaan juga sangat memperhatikan saya. Surya, apa maksud Anda ini? Buka dan lihat. Coba buka. Surya, Anda... Reza ini sejak kecil sifatnya penyendiri, dingin, juga tidak disukai orang. Tapi dalam hal mengelola perusahaan, dia memang melakukannya dengan baik. Kakek. Menyuruhmu ikut dia di perusahaan untuk belajar dengan baik, juga bertujuan agar kamu bisa tumbuh lebih cepat. Secepatnya bisa mandiri. Begitu. Nanti saat aku sudah tiada, saat kamu mengambil alih perusahaan, tidak akan kalang kabut lagi. Tapi kakek, kenapa di sini tidak ada bagian untuk kakak Reza? Bukankah dia juga anak keluarga Pratama? Dia cuma anak di luar nikah yang tidak pantas diperhitungkan. Keluarga Pratama masih mau mengingat bahwa dia adalah keturunan keluarga Pratama, lalu membesarkannya sudah sangat baik hati. Lala, tahan sebentar lagi. Saat kamu sudah benar-benar mandiri di perusahaan dan bisa menangani segalanya sendiri, tidak akan ada yang berani mengganggumu lagi. Kakek. Kenapa Bapak lebih memilih untuk bersikap begitu baik pada anak angkat? Tapi tidak mau memberi Arif Pratama sedikit pun perhatian, bahkan sedikit saja? Arif Pratama sudah berjuang di keluarga Pratama selama bertahun-tahun ini. Pada akhirnya, tetap tidak bisa mengalahkan sebutan anak haram dari kakek Surya. Kakak, ada apa ini? Tengah malam begini tidak tidur, di sini merokok menghilangkan kesedihan. Kakek Surya mencari kamu. Kenapa? Kakak tidak berniat memakai cara tadi malam untuk memaksaku bicara. Tentang tadi malam? Maaf. Aku sedang emosi saat itu. Aku seharusnya tidak marah padamu. Kamu tidak apa-apa tadi malam, kan?
Kamu sudah tahu semuanya? Aku tidak sengaja menyelidikimu. Aku hanya takut. Rencananya akan gagal. Aku tahu. Aku tidak marah. Halo. Apa? Aku segera sampai. Proyek Teluk Indah ada masalah. Reza, tentang kebakaran ini, menurut Anda apa penyebabnya? Apakah kebakaran ini akan mempengaruhi pelaksanaan proyek Teluk Indah? Konon proyek ini. Sebenarnya tak adalah milik kakakmu, Jaka. Kenapa kau merebutnya? Segera selidiki wartawan di luar dari media mana saja. Datangnya cepat sekali. Pasti mereka sudah tahu soal kebakaran ini dari awal. Ikuti petunjuk ini untuk menyelidiki. Cari tahu siapa dalangnya secepat mungkin. Baik. Teknisi Zhang, kamu periksa kerugian ekonomi yang disebabkan kebakaran ini dan situasi korban jiwa serta luka-luka. Berikan kompensasi kepada semua pekerja yang terluka dan berikan kompensasi. Baik. Reza, sudah diperintahkan. Bagaimana dengan wartawan di luar? Harus diusir? Belum perlu. Karena mereka sangat tidak sabar ingin memberitakan kebakaran ini ke seluruh dunia. Biarkan mereka memperbesar masalah ini. Kakek. Arif Pratama, besok jam 10 pagi kembali ke perusahaan untuk menghadiri rapat pemegang saham. Jelaskan dengan baik proyek Teluk Indah kenapa ada di tanganmu. Wah, hebat sekali ya, Ade. Membuat kakek dan para sesepuh menunggumu. Maafkan saya semuanya. Urusan di lokasi proyek agak rumit untuk ditangani. Saya terlambat datang. Kak. Bangsat. Katakan, proyek Teluk Indah, kenapa kau rebut dari tangan Rian? Proyek Teluk Indah bukan saya yang merebutnya. Kakek, dulu demi merebut proyek Teluk Indah, dia berani bersekongkol dengan perusahaan pesaing. Sampai-sampai saya terpaksa menyerahkan proyek itu kepadanya. Saya mengalah karena masih memikirkan ikatan persaudaraan, baru menyerahkan proyek itu kepadanya. Tak disangka sekarang terjadi kecelakaan sebesar ini. Kakek, reputasi grup Pratama kita selama bertahun-tahun ini semua hancur karenanya. Yang ketiga, apa yang dikatakan kakakmu itu benar? Kakek, kebakaran di proyek Teluk Indah sudah sepenuhnya terkendali. Hubungan dengan media juga sedang ditangani bersamaan. Opini publik sudah pagi ini sepenuhnya stabil. Hanya saja, penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Sekarang kau bicara ini, apa gunanya lagi? Kalau dulu bukan karena kau ngotot merebut proyek itu, mungkin tidak akan terjadi keributan sebesar ini. Tuan muda, kau bicara seenaknya saja, tapi kerugiannya harus ditanggung oleh perusahaan. Kalau tahu akan seperti ini, dulu seharusnya kau tidak diizinkan masuk perusahaan. Reza, jangan nakuti para bapak-bapak ini. Mereka juga ingin yang terbaik untuk perusahaan. Lagi pula, proyek Teluk Indah yang rugi bukanlah jumlah kecil. Reza sekarang proyeknya bermasalah, media mengawasi, para pemegang saham juga cemas. Kakek Surya kondisi kesehatannya sudah tidak baik, sekarang masih harus khawatir karena urusanmu. Kamu coba merendahkan diri kepada kakek dan para bapak-bapak, minta maaf. Kita semua satu keluarga, tidak akan menyalahkanmu. Sampai sekarang hasil penyelidikan kasus ini belum keluar. Kalian sudah menyalahkan kerugian proyek padaku. Bukannya terlalu terburu-buru? Reza, proyek Teluk Indah kebakaran terjadi di bawah tanggung jawabmu. Apakah kamu tidak bertanggung jawab? Kamu sudah sebesar apa ketika ada masalah masih ingin menghindar? Kalau hal ini tersebar, bagaimana kamu bisa tetap di perusahaan nanti?
Pak Surya, anak ketiga kalian benar-benar sudah berani bersikap seperti ini setelah berbuat salah. Kalau ini tersebar, buat orang luar bagaimana melihat grup Pratama kita? Betul Pak Surya, dia sekarang belum di grup berdiri tegak, sudah berani bersikap seperti ini pada kami. Kalau nanti dia menguasai kekuasaan nyata, kami yang untuk Pratama tulang-tulang tua yang berjuang mungkin tidak ada jalan hidup lagi. Berputar-putar sejauh ini, Bukannya ingin mengusirku dari perusahaan? Diam. Minta maaf pada para bapak-bapak. Kakek. mengenai proyek Teluk Indah, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak akan minta maaf pada siapapun. Reza, sikapmu seperti apa? Sampai sekarang kamu masih membela diri. Anak haram tetap anak haram. Benda yang tidak pantas ditampilkan. Kamu tidak boleh berkata seperti itu padanya. Dia jelas-jelas difitnah. Kenapa aku tidak boleh membela dia? Cukup. Atas nama Dewan Direksi Grup Pratama, mulai hari ini, kami memutuskan untuk memberhentikan Arif dari semua jabatannya di Grup Pratama. Semua proyek ditangguhkan. Proyek Teluk Indah akan tetap ditangani oleh Rian, harus segera memulihkan kerugian perusahaan. Siap, Bapak Surya. Ada orang-orang tertentu harusnya tahu diri. Proyek yang direbut dengan cara licik pada akhirnya harus dikembalikan juga. Masih kurang. Sandiwara hari ini bukan cuma untuk mengusir si anak haram Arif ini dari perusahaan, dan juga si anak haram Lina ini. Lala, temani aku pulang. Lala, melihat majikanmu diusir dari keluarga Pratama, apa kamu tidak mau bilang sesuatu? Majikan apa? Kakak, apa yang Bapak bicarakan? Aku tidak mengerti. Bapak Surya sedang tidak enak badan. Aku akan antar beliau pulang dulu. Siapa dia? Kok mirip banget sama Lina Pratama? Kamu... Surya, ini Lala. Omong kosong, walaupun aku sudah tua, tidak mungkin sampai tidak kenal cucuku sendiri. Ini baru Lala. Kakek. Kakek masih ingat liontin ini? Ini yang kakek berikan padaku, selalu kubawa di tubuhku. Pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Kakek harus lihat baik-baik siapa sebenarnya Lina Pratama. Ada apa ini? Wajahmu. Kakek, jangan percaya dia. Akulah Lina Pratama. Kakek, wajahku, semua karena mereka. Mereka yang merancang kecelakaan kapal itu. Hingga wajahku rusak, agar bisa kembali, aku menjalani operasi perbaikan berkali-kali. Hingga jadi seperti sekarang ini. Kakek, tolong bela aku. Kamu bohong. Aku memang mengalami kecelakaan kapal, tapi itu hanya kecelakaan biasa. Kakak ketiga yang menyelamatkanku, dan wajahku tidak rusak. Soal liontin ini, yang punya aku jelas yang asli. Kakek, lihat. Ini bagaimana? Kok bisa ada dua liontin yang persis sama? Kakek, di dunia ini tidak mungkin ada dua wajah yang persis sama. Kalau dia palsu, berarti dia mengubah wajahnya menjadi seperti aku. Asli atau palsu, cukup panggil dokter bedah plastik untuk memeriksa. Kenapa? Jangan-jangan kamu tidak berani? Atau takut kalau dokter datang akan ketahuan kamu penipu? Kenapa harus takut? Periksa saja. Bagaimana dokter? Apakah wajahnya palsu? Pak Reza wajah Nona Citra ini tidak pernah menjalani operasi plastik apapun. Tidak mungkin dia hasil operasi plastik. Akulah Lina Pratama, dia palsu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada dua? Orang yang mirip sekali? Untungnya wajahku ini alami sepenuhnya. Kalau tidak, rencana kalian benar-benar akan berhasil. Surya, sekarang Anda percaya bahwa akulah yang asli, kan? Padahal aku tidak melakukan apa-apa. Hanya ingin menemani Anda dengan baik. Tidak disangka, ada yang berani meragukan keaslianku. Surya, Anda harus membelaku dengan baik. Tidak masuk akal, berani-beraninya menyentuh Lala. Rian, kamu sangat mengecewakanku. Surya, aku tidak membohongimu. Dia benar-benar palsu. Dia dan Reza ingin membunuh Lala. Diam. Kurasa kamu benar-benar.
Reza tentang proyek Teluk Indah penyebab kebakarannya hasil penyelidikan sudah keluar. Dipastikan disengaja, pelaku pembakarannya juga sudah ditangkap. Bawa orangnya masuk. Bagaimana bisa? Kakak Rian, kumohon lepaskan istri dan anakku. Bukan aku tidak kenal mereka. Aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan. Sebenarnya apa yang terjadi? Lihat kakek. Orang ini, dialah pelaku pembakaran kemarin. Dan 3 hari yang lalu, dia menerima transfer uang dalam jumlah besar. Selain itu, wartawan yang pertama tiba kemarin, juga sebelum kebakaran terjadi, mereka juga menerima transfer uang dalam jumlah besar. Menurut penyelidikan, rekening pengirim transfer itu adalah perusahaan milik kakak. Ini adalah catatan transfer terkait. Bagaimana dia bisa menyelidiki semua ini? Kamu ngomong sembarangan. Aku sama sekali tidak kenal mereka. Tidak kenal. Kalau begitu jelaskan ini sebenarnya apa yang terjadi. Sutrisno, kamu benar-benar mengecewakanku. Cabut semua jabatan Sutrisno Pratama di grup Pratama. Kedepannya juga tidak boleh ikut serta dalam keputusan dan pembagian dividen perusahaan grup. Kasus pembakaran di Teluk Indah diserahkan kepada polisi. Grup Pratama tidak akan ikut campur lagi. Kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Sedangkan kamu tetap bekerja di perusahaan. Atas dasar apa kau mengusirku dari keluarga Pratama? Akulah anak sulung. Semua ini karena kamu. Semua ini karena kamu. Karena kau. Arif Pratama. Kurang ajar, berkelahi dengan Lala di hadapanku. Bawa anak durhaka ini pergi. Mulai sekarang, dia bukan lagi bagian dari keluarga Pratama. Bawa dia pergi. Cepat panggil dokter. Karena kamu terluka, istirahatlah yang cukup di rumah. Proyek Teluk Indah, Jaka. Lanjutkan proyek Teluk Indah. Baik, kakek. Jangan berpikir macam-macam. Kakek hanya ingin kamu istirahat yang cukup. Kalau begitu, terima kasih Kak Jaka. Yakin nggak perlu ke rumah sakit? Gak apa-apa, kamu bantu membalut lukaku saja. Oke, kalau sakit bilang ya, aku pelan-pelan saja. Sakit banget? Enggak. Sudah selesai. Tadi situasinya sangat berbahaya. Kenapa kau mau menyelamatkanku? Apa? Kalau tusukan Sutrisno Pratama tadi mengenai titik vital, kalau aku mati, kau juga tidak perlu bersusah payah terus memerankan sandiwara ini. Aku cuma ingin mengambil kembali bagian warisan yang menjadi hakku. Bukan mau membunuh siapa-siapa. Mengambil kembali? Bukannya kau memang putra ketiga keluarga Pratama? Bukannya warisan itu memang sudah menjadi hakmu? Putra ketiga keluarga Pratama apanya? Itu cuma gelar kosong. Di keluarga Pratama, aku cuma yang diremehkan semua orang. Anak haram. Sejak aku lahir, langsung dicap sebagai anak haram. Setelah ibuku meninggal, aku dibawa pulang oleh keluarga Pratama. Selama bertahun-tahun, aku di keluarga Pratama selalu diasingkan di mana-mana. Karena mereka tidak mau memberikannya padaku, maka akan kuambil paksa. Semua yang menjadi hakku. Arif Pratama, aku akan membantumu. Kenapa? Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah menyelamatkanku hari ini. Begini. Nenek. Citra, cucu kesayangan nenek cepat kemari, biar nenek lihat baik-baik. Aku saja. Ayo. Bagaimana, Nek? Akhir-akhir ini nurut nggak sama kata dokter? Kooperatif dalam pengobatan? Nenek sekarang sehat-sehat saja.
makan dan tidur lancar. Cuma, setiap hari tinggal di rumah sakit, kamar sendiri, perawat pribadi lagi. Ini butuh biaya berapa banyak sih? Nenek, tenang saja. Nenek rawat inap dengan baik di sini. Masalah biaya, nenek jangan khawatir. Aku baru ganti kerjaan. Gajinya tinggi. Bukan cuma buat bayar biaya rumah sakit dan perawat, nanti kalau nenek sembuh dan keluar, aku bahkan bisa ajak nenek keliling dunia. Baik-baik cucu nenek yang baik. Sudah sukses sekarang. Kalung liontin ini, kamu sudah tahu? Tidak. Ini bukan yang itu. Nenek, maksud nenek apa sih? Aku tahu apa? Liontin ini kamu dapat dari mana? Nenek kok reaksinya besar sekali waktu lihat liontin ini? Nenek, tentang liontin ini, apa nenek tahu sesuatu? Sudahlah. Kamu sudah tumbuh besar sekarang. Ada beberapa hal yang seharusnya sudah kuberitahukan padamu. Di laci meja samping tempat tidur di kamar tidur, ada sebuah kotak. Setelah kamu melihatnya, kamu akan mengerti. Ini sepasang. Jadi apa hubunganku dengan keluarga Pratama? Sebenarnya? Wanita di foto ini adalah Ibu Reza. Nenek. Dulu, ibumu dulu mengandung anak kembar. Yaitu kalian berdua dalam foto ini. Dia ingin memanfaatkan anak-anak untuk mengukuhkan posisinya di keluarga Pratama. Dengan kejam, menyembunyikan keberadaan kalian. Mengklaim keluar bahwa dia melahirkan anak laki-laki dan membawa anak laki-laki itu masuk ke keluarga Pratama. Kemudian dia membawa kakakmu pergi. Sebelum pergi, dia meninggalkan liontin ini untukmu. Sudah bertahun-tahun kejadian ini berlalu. Kupikir jika aku tidak mengatakannya, kamu dan keluarga Pratama tidak akan ada lagi hubungan. Jadi, aku dan Lina Pratama adalah putri kandung keluarga Pratama yang sebenarnya. Citra, Nek tahu ya selama ini kamu ikut Nek banyak menderita. Nek tahu semua ini. Pasti bikin kamu nggak terima. Cuma keadaan keluarga Pratama terlalu rumit. Kita nggak sanggup melawan. Kamu janji sama Nek ya. Soal ini kamu anggap aja nggak tahu. Kedepannya jalani hidup dengan baik. Aku tahu, Nek. Nek. Kipuda Pratama. Semuanya anak-anak keluarga Pratama. Arif Pratama menggantikan aku. Lina Pratama kembali ke keluarga Pratama. Cuman aku sendiri yang karena miskin terus dihina. Kenapa? Lala, kamu kenapa di sini? Aduh, kok malah nangis? Aku punya teman yang sakit. Aku datang ke rumah sakit menjenguknya. Kak Jaka, kamu kenapa di sini? Aku baru tahu ada seorang kerabat juga sakit dan dirawat di sini, di kamar perawatan depan. Aku mau menjenguknya. Mau ikut aku nggak? Siapa tahu kamu kenal. Dia tadi... Jangan-jangan dia menemukan sesuatu. Nggak mungkin. Rumah sakit ini tingkat kerahasiaannya tinggi. Arif Pratama juga bantu Nek membuat identitas palsu. Dia nggak akan tahu. Nggak usah, Kak Jaka. Aku pulang dulu. Jangan buru-buru dong, Lala. Atau seharusnya aku bilang Cinta Wijaya. Jangan gugur. Kurasa kita perlu bicara baik-baik tentang identitasmu. Cinta Wijaya,
Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kalau tidak ada urusan, aku pulang dulu. Kalau Surya tahu kamu di rumah sakit masih punya seorang nenek, menurutmu Surya tidak akan curiga dengan identitasmu? Atau mungkin foto-foto ini? Kurasa citra keluarga kami seharusnya belum sampai jatuh ke titik harus jualan ikan di pasar, kan? Bagaimana kamu bisa membuktikan? Orang di foto ini adalah aku? Sepertinya kamu tidak berniat mengaku. Kalau begitu, aku terpaksa mengunjungi nenekmu. Memberitahunya tentang bagaimana caramu dari gadis penjual ikan bisa langsung menjadi citra keluarga kami. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu pasti sudah melihat Surya sedang menyusun surat wasiat secara diam-diam, kan? Tenang saja, aku tidak akan menyuruhmu melakukan hal bodoh seperti mencuri surat wasiat. Pada pesta keluarga 3 hari lagi, masukkan ini. Diam-diam ke dalam makanan Surya. Kamu mau aku memberi obat pada Surya? Jangan bicara seenaknya. Aku hanya ingin Surya istirahat lebih awal. Setelah dia meninggal, warisan Lina Pratama pasti akan jatuh ke tanganmu. Nanti kamu serahkan semua harta itu padaku. Aku akan memberimu 3% sebagai imbalan. Uang itu cukup untukmu dan nenekmu hidup berkecukupan di masa tua. Kamu tidak takut aku akan melaporkan hal ini pada Surya? Silakan coba. Mana yang lebih dulu, Surya yang tahu atau nenekmu yang duluan menyusul ke alam baka? Kamu mengancamku. Bisa dibilang begitu. Bagaimana, sudah dipikirkan? Mau kerja sama denganku? Lebih baik kamu menepati janji. Itu dia, cepat kejar, jangan biarkan dia kabur. Penera. Aku tidak akan memperebutkan apapun lagi. Segala sesuatu dari keluarga Pratama, hak waris grup Pratama. Semuanya tidak kumoh. Kumohon, beri aku kesempatan. Kami, masih ada siapa lagi yang mau berbuat jahat padamu? Karena aku bisa menyelamatkanmu. Aku juga bisa mengembalikanmu. Pikir yang baik-baik, mau bicara atau tidak. Iya Hendra. Dia itu munafik. Katanya sudah janji, asalkan aku bisa membujuk Sutrisno, membongkar rencanamu dan Arif, mengusir kalian dari keluarga Pratama. Dia akan memberiku sejumlah uang, agar aku bisa hidup tenang di luar negeri. Tak disangka dia malah mau membunuhku. Semua yang ku ketahui, sudah kukatakan padamu. Kumohon lepaskan aku, jangan kembalikan aku. Jangan. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Kakak baikku. Kamu memanggilku apa? 24 tahun yang lalu. Ibu kami demi bisa menikah masuk keluarga Pratama. Mengklaim ke publik bahwa dia melahirkan anak laki-laki. Masih belum mengerti? Kitalah anak haram keluarga Pratama. Kenapa kamu memberitahuku semua ini? Selama bertahun-tahun ini. Kamu secara tak terduga kembali ke keluarga Pratama, dimanja dan disayang. Arif meski tidak disayang, tapi tetap menikmati kemewahan. Sedangkan aku harus menyembelih ikan di pasar. Aku tidak terima. Aku hanya ingin mengambil kembali milikku. Mau kemana sampai larut malam begini? Nenek sedang tidak enak badan. Aku menemaninya ke rumah sakit. Rumah sakit? Tuan Reza, lokasi Nona Besar terdeteksi di rumah sakit. Apakah perlu saya kirim orang untuk mencarinya? Di rumah sakit. Kamu tidak percaya padaku? Tidak, aku hanya penasaran. Kenapa tiba-tiba kamu minta? Aku bantu mencari Lala. Sejak kebakaran di Teluk Indah, kakek Surya selalu merasa curiga terhadap kejadian sebelumnya. Aku takut dia akan menggunakan hal masa kecil untuk mengujiku. Jadi aku ingin mencari Lala untuk tahu lebih banyak. Cinta, sebenarnya apa yang kau sembunyikan? Hal-hal yang tidak ku ketahui.
Sudah larut. Kalau tidak ada urusan lain, aku pulang dulu. Lala. Tolong ganti perban aku. Lebih baik minta dokter keluarga saja. Mereka lebih ahli dariku. Ini seharusnya hidupku. Cinta Wijaya, jangan lembek. Apa katamu? Maksudmu selama ini? Arif Pratama yang merebut hidupmu? Ya, nggak bisa dibilang begitu juga sih. Soalnya, dia juga nggak tahu soal ini. Dia nggak tahu, jadi nggak salah dong. Terus sekarang kamu mau gimana? Mau nurut kata nenek, hidup tenang-tenang aja, atau balik ke keluarga Pratama, menunjukkan kemampuan, dan merebut kembali semua yang menjadi hakmu? Aku juga nggak tahu. Kalau aku benar-benar mengungkapkan identitasku dan kembali ke keluarga Pratama, rencana Arif Pratama bakal gagal total. Dia memang tenggak disukai. Kalau statusnya sebagai putra ketiga keluarga Pratama hilang lagi, dia pasti bakal diusir dari keluarga Pratama sama kakek. Cinta, ngapain kamu khawatirin dia? Itu kan memang hidupmu. Tunggu. Jangan-jangan kamu suka sama dia? Gita. Andai saja aku bisa menemukan kebenarannya lebih awal. Mungkin aku nggak akan seribet ini sekarang. Citra bangun, jangan tidur di sini, ayo pulang. Citra. Tunggu, kamu tidak boleh membawanya pergi. Antarkan Nona Gu pulang. Baik. Reza. Tidak. Wajah dingin itu. Tidak seperti kamu yang begitu lembut. Sudah Lala sayang, tidur dulu ya. Tidak. Aku bukan Lala, namaku Cinta Wijaya. Kenapa kamu yang mencuri hidupku, tapi aku yang harus hidup dalam kebingungan ini? Tapi semua ini bukan juga salahmu. Ini adalah balasanku karena berebut di keluarga Pratama. Karena akulah yang menariknya ke dalam kekacauan keluarga Pratama, maka biarkan aku menyingkirkan halangannya untuk bertahan di keluarga Pratama. Nanti malam, keluarga Pratama akan jadi milikku. Surya, ini sup sehat yang aku sengaja masak untuk Bapak. Coba cicip. Baik sekali hatimu, Lala. Kamu sudah repot-repot. Surya, bagaimana kalau Bapak jangan diminum saja? Ini pertama kalinya aku masak, mungkin apinya kurang pas. Selama itu masakan Lala, rasa apapun akan kusuka. Kenapa? Susah-susah masak sup untuk Surya, sekarang malah melarang diminum. Jangan-jangan Lala menyembunyikan sesuatu di sup ini yang tidak boleh dilihat orang? Aku. Mana ada, Jaka jangan asal bicara.
Tolong. Kamu. Kamu berani sekali! Surya! Surya. Surya! Surya. Kamu taruh apa di sup ini? Bukan aku pernah berniat menyakiti kakek. Kamu yang menyuruhnya. Kamu berani memanfaatkannya? Dia adalah adik kandung kita. Adik apa? Anak haram itu sudah lama mati tenggelam di laut. Dia. Bukankah kamu sendiri yang mencari penggantinya? Tidak mungkin. Kamu bohong! Saat kapal tenggelam, aku sudah menyelamatkan Lala. Reza, kamu boleh saja bicara begitu, jangan sampai kamu sendiri tertipu. Jangan-jangan kamu pikir dengan mencari orang yang mirip bisa menggantikan Lala. Jangan bermimpi, Lala sudah mati. Apa? Tidak mungkin. Sedangkan si palsu ini sudah lama aku suap. Harta keluarga Pratama akan menjadi milikku sendiri. Oh ya? Reza, kalau sekarang kamu berlutut dan memohon padaku, mungkin jika aku lagi baik hati masih bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, akhirmu akan lebih buruk dari kakek. Reza, ekspresi apa itu? Kak Jaka, bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau harta keluarga Pratama sekarang sudah pasti milikmu? Sirian yang tak berguna itu sudah diusir dari keluarga Pratama menjadi anjing terlantar. Si anak haram Lala juga sudah mati. Seluruh keluarga Pratama selain aku. Siapa bilang aku sudah mati? Siapa bilang aku mati? Jaka, bagaimana kamu bisa begitu yakin aku mati? Atau sama seperti Rian, mengirim orang untuk membunuhku? Ya, mungkin. Bagaimana kamu bisa ada di sini? Aku jelas sudah mengirim orang untuk membunuhku. Jaka, aku sangat mempercayaimu. Meskipun kamu tidak mati, lalu apa? Apa buktimu? Bisa membuktikan bahwa kamu adalah Lina Pratama? Jangan lupa, kamu dan keluarga Pratama sebenarnya tidak ada hubungan darah. Sekarang ayah sudah meninggal. Menurut surat wasiat itu, seluruh keluarga Pratama, hanya aku yang bisa mewarisi harta keluarga Pratama. Jangan kira dengan membawa orang-orang ini, aku akan takut padamu. Itu akan mengecewakanmu. Jaka, lihat dulu, ini baru bicara. Menurutku, kamu benar-benar bodoh. Kamu dan keluarga Pratama sebenarnya tidak ada hubungan darah. Benar-benar mengira dengan membuat-buat sebuah surat tes DNA bisa membuktikan bahwa dirimu adalah anak keluarga Pratama? Keluarga Pratama hanya milikku. Sampai saat ini, masih tidak mengakui kesalahan? Kamu. Kenapa kau bisa? Aku kan sudah bilang. Kau bohong padaku. Kalian bekerja sama menipuku. Lala, kamu sudah bangun. Arif Pratama. Selanjutnya, apa yang akan kukatakan mungkin agak sulit dipercaya. Tapi, alasan aku mirip dengan Lina Pratama adalah karena Yami adalah saudara kembar kandung. Dulu, demi bisa menikah masuk ke keluarga Pratama, ibu saya menukar kamu dengan kami, anak-anak perempuannya. Lalu mengaku keluar kalau dia melahirkan anak laki-laki. Sebenarnya, aku dan Lala, kami berdualah anak haram keluarga Pratama. Sekarang, Jaka sudah tahu soal transaksi rahasia kita.
Dia memanfaatkan nenek untuk mengancamku. Memaksaku untuk meracuni Surya. Aku memang membencimu. Membenci semua orang dalam hidup yang salah arah ini. Tapi, aku juga tidak bisa menyakiti orang yang tidak bersalah. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkan siapapun celaka. Jaka. Ku tidak akan biarkan kau menyakiti Surya. Anakku, selama ini kau sudah terlalu banyak menderita. Adapun kamu, alasan saya memberikan harta keluarga sebagian besar untuk Lina Pratama. Karena memikirkan hidupnya yang penuh lika-liku, juga ingin dia memiliki keyakinan untuk berdiri di dunia ini tak disangka. Kamu malah dibutakan oleh kecemburuan merencanakan pembunuhan kapal tenggelam menghasut untuk membakar sekarang juga meracuni saya. Kamu tidak layak menjadi anak keluarga Pratama. Sampai saat ini tentu saja kamu bisa mengarang sesukamu seperti yang kamu inginkan. Padahal sayalah anak terbaik keluarga Pratama. Tapi di keluarga ini saya seperti orang tak terlihat. Semua hal baik tak disangka saya. Malah memberikan barang-barang yang tidak diinginkan orang lain, memaksakannya kepada saya. Kamu terus-menerus bicara tentang kesetaraan. Tauhid di hatimu. Sudah lama memberi label pada setiap anak dengan stiker. Kamu. Lepaskan saya. Kalian bodoh, buka mata kalian dan lihat siapa tuan kalian sebenarnya. Jangan melawan orang-orangmu, sudah saya ganti. Bapak Hendra Pratama, mohon bekerja sama dengan kami dalam penyelidikan kasus Nyonya Lina Pratama jatuh ke laut. Bukan saya, lepaskan saya. Surya saya adalah putra kedua keluarga Pratama Surya. Kau ini. Surya, aku yang menyuruh orang menggantikan Lala ini salahku, tapi Cinta Wijaya tidak bersalah. Aku yang memaksanya untuk menggantikan Lala. Tolong lihat. Dia adalah cucu kandungmu, jangan salahkan dia. Segala yang diberikan keluarga Pratama kepadaku selama ini. Harta benda status, semuanya bisa kukembalikan satu persatu, mengklarifikasi identitas ke publik, dan memutuskan hubungan dengan keluarga Pratama. Tunggu. Anakku, aku tahu selama ini, karena masalah statusmu, kau mengalami begitu banyak ketidakadilan di keluarga Pratama. Kamu menyewa orang untuk menyamar sebagai Lala. Menipu untuk mendapatkan warisan itu memang salah. Tapi di balik musibah ada hikmahnya, membantuku menemukan cucu perempuan yang lain. Ini adalah surat wasiat baru yang kususun ulang. Semua harta keluarga Pratama akan dibagi rata di antara kalian bertiga. Reza, kamu punya pengalaman mengelola perusahaan, kemampuanmu luar biasa. Kedepannya, manajemen perusahaan kuserahkan padamu. Semua yang terjadi sekarang ini adalah dosa yang diperbuat keluarga Pratama. Menyebabkan kalian berdua, saudara kandung, terpisah. Lala, Citra, kalian sudah menderita. Tidak apa-apa, kakek. Aku sudah tua. Kedepannya, keluarga Pratama sepenuhnya milik kalian. Selamat datang pulang. Maafkan aku, sudah lama merebut identitasmu. Ah, tidak apa-apa. Lagi pula sebelumnya wajah kita kan mirip. Sedang mikir apa?
cuma merasa tidak nyata banget. Gak nyangka aku cinta Wijaya suatu hari bisa jadi yang dipuji semua orang putri kaya. Semua ini sebenarnya milikmu. Apa ini? Pengalihan harta. Aku suruh pengacara semua harta atas namaku sudah disusun. Kebetulan buat kalian berdua, saudara perempuan masing-masing setengah. Bisa dibilang kembali ke pemilik aslinya. Ini dari Surya untukmu. Ini tidak bisa aku terima. Ini memang barang milik kalian. Tapi... Tidak ada tapi. Aku di keluarga Pratama selama bertahun-tahun bukan cuma numpang hidup. Meskipun tanpa barang-barang ini, aku Arif Pratama juga bisa mengandalkan diriku sendiri membuat karier sukses. Baru saja di depan Surya. Kenapa kau membelaku? Padahal semua ini adalah yang selalu kau nantikan. Karena semua ini dimulai dariku. Membuatmu terjerat dalam pusaran keluarga Pratama. Jika memberimu kesempatan lagi untuk memulai ulang, apakah kau masih akan memilih untuk mengenalku? Tentu saja mau. Lagi pula kembali ke hidup keluarga kaya. Siapa yang tidak mau? Aku mau. Kau. Halo, namaku Cinta Wijaya. Senang bertemu denganmu. Halo, namaku Arif Pratama. Senang bertemu denganmu.